Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli saddiqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat datang kembali sahabat-sahabat Guru Ngaji di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu bulan Sya'ban, yang artinya dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kabar menggembirakan malam ini kita dapatkan ya, bahwasanya di PBNU malam ini, atau mungkin tadi ya, saya nggak tahu ini, tapi beritanya sekitar 1 jam yang lalu di posting oleh NU Online, NU TV ya, bahwa telah dilakukan rapat pleno pengurus besar Nahdlatul Ulama yang memulihkan status Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU ya. Kita tahu sejak konflik PBNU antara Rois Am dan ketua umum, kemudian terjadi proses pecat-pemecat ya. Pertama Gus Yahya dipecat sebagai ketua PBNU oleh Rois Am, dan kemudian dibalas oleh ketua umum yaitu Gus Yahya memecat sekretaris jenderal PBNU yaitu Gus Ipul gitu ya. Kemudian dibalas lagi oleh Rois Am dengan mengangkat melakukan rapat pleno ya, syuriah, yang kemudian mengangkat Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai penjabat penjabat ketua umum PBNU. Lalu gontok-gontokan ini kemudian berlanjut ke islah di Lirboyo. Setelah islah di Lirboyo kemudian terjadi rapat-rapat maraton di Surabaya dan di beberapa tempat yang lain. Dan pada akhirnya malam ini kita mendapatkan informasi yang menggembirakan karena sebelumnya kan kita lihat itu masih sedikit gontok-gontokan gitu ya. Gus Yahya setelah islah dan setelah rapat-rapat itu masih saja mengklaim dirinya sebagai ketua umum. Kemudian juga Kiai Haji Zulfa Mustafa juga demikian gitu ya. Beliau bersilaturahim ke beberapa tempat melakukan konsolidasi, sama mengatasnamakan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, dualisme kepemimpinan yang ada di PBNU, satu sisi ada Gus Yahya sebagai ketua umum, kemudian ada penjabat yang dijabat oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa. Ini cukup mengkhawatirkan sebetulnya kalau ini sampai terjadi sampai muktamar gitu. Dan akhirnya pada malam ini seperti tadi saya bilang dilakukan rapat pleno, dan kemudian sekarang ini jabatan ketua umum yang disandang oleh Gus Yahya itu dipulihkan, yang dengan otomatis kemudian Kiai Haji Zulfa Mustafa itu menyerahkan ya, penjabat sementara atau jabatan yang diberikan pada rapat pleno dilakukan oleh Rois Suriah beberapa waktu yang lalu itu dikembalikan secara normal gitu ya. Nah, coba kita saksikan dulu ya beritanya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mencabut keputusan mengenai pemberhentian Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU. Hal itu disampaikan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dalam rapat pleno PBNU yang dilangsungkan di gedung PBNU Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat pada Kamis 29 Januari 2026. Saya lanjutkan, demi keutuhan organisasi ulama dan kemaslahatan yang lebih besar, rapat pleno saat ini meninjau kembali menasah sanksi pemberhentian Kiai Haji Yahya Stakuf yang telah ditetapkan dalam rapat pleno tanggal 9 Desember 2025 dan memulihkan posisi Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. 4. Memulihkan komposisi kepengurusan sebagaimana hasil muktamar ke-34 sebagaimana telah diperbarui dalam surat keputusan pergantian antar waktu tahun 2024. 5. Meninjau kembali seluruh surat keputusan PBNU, PJNU dan SK lainnya yang diterbitkan tanpa tanda tangan lengkap Rois Am, Katib Am, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sesuai SK pergantian antar waktu tahun 2024 dan percepatan penerbitan surat keputusan
kelembagaan sesuai prosedur dalam ADRT dan peraturan Perkumenyo. Selain memulihkan status Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU, rapat tersebut juga membahas sejumlah agenda terkait tata kelola organisasi dan persiapan pelaksanaan Munas Konbes serta Muktamar NU ke-35. 6. Memperbaiki tata kelola organisasi keuangan dan sumber daya sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk di dalamnya tata kelola dan pemulihan dikdaya persuratan PBNU sebagaimana kondisi sebelum 23 November 2025. 7. Mempersiapkan dengan sebaik-baiknya Munas dan Kombes NU 2026 di bulan Syawal 1447 strip April 2026 dan Muktamar ini tadi Munas dan Kombel yang Syawal, Muktamar ke-30 EU di bulan Juli strip Agustus 2026. Sebagai informasi, rapat pleno PBNU yang dipimpin oleh Rois Am pada 29 September 2025 lalu memutuskan untuk memberhentikan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf selaku Ketua Umum dan melakukan pergantian antar waktu atau PAW sejumlah pengurus. Rapat pleno yang dilaksanakan tanggal 29 bulan 1 atau Januari 2026 tadi berarti ya, Rois Am mengumumkan gitu ya hasil rapat pleno bahwa pertama menerima permohonan maaf ya, dari Gus Yahya. Saya nggak tahu permintaan maaf itu apa saja ya isi dari permintaan maaf, mungkin ya karena beberapa waktu yang lalu ya kaitannya dengan MKNU mungkin ya, atau hal-hal yang lain mungkin kita nggak tahu ya. Artinya permintaan maaf ini masih menjadi rahasia para pimpinan di PBNU gitu ya. Kemudian yang kedua yang menarik ini menerima pengembalian mandat oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa. Artinya Kiai Zulfa Mustafa itu sudah bukan penjabat lagi, jadi dikembalikan ke susunan kepengurusan Muktamar Lampung. Ya artinya struktur kepengurusan PBNU yang lama itu menjadi normal kembali gitu ya. Saya nggak tahu apakah Gus Epul yang saat ini sudah diganti oleh Gus Yahya dengan Kiai Haji Amin Said Husni itu menjadi sekjen, itu apakah akan dikembalikan juga atau gimana, saya nggak tahu juga karena di situ tidak ada penjelasannya ya. Tapi yang jelas kalau dari sisi bahasa Rois Am tadi itu mengembalikan ke posisi muktamar, jadi kembali utuh jadi sebelumnya ya. Karena statement seperti itu tentu saja yang akan tanda tangan di dalam surat-surat PBNU nanti itu adalah 4 orang gitu ya, ketua umum, kemudian sekjen, kemudian Katib Am dan Rois Am gitu. Karena hanya dengan cara itu ya, dengan tanda tangan 4 orang itu bisa dilakukan acara-acara atau bisa dilakukan agenda-agenda di dalam PBNU sendiri, termasuk muktamar ya, yang akan dilaksanakan sangat penting itu ya. Kemudian meninjau kembali SK-SK. Nah ini berat ini ya, karena saya kira nggak sedikit ya SK-SK yang dikeluarkan oleh Gus Yahya semasa polemik ini terjadi. Dan saya lihat itu tanda tangan yang ada itu hanya tanda tangan beliau sebagai ketua umum dan juga tanda tangan kalau nggak salah Katib Am ya, Katib Am kayaknya ada tanda tangan Katib Am. Kemudian ada juga yang ditandatangani oleh sekjen pilihannya Gus Yahya yaitu Kiai Haji Amin Said Husni. Artinya surat-surat yang sudah dikeluarkan itu berarti akan direvisi kembali gitu ya. Dan saya melihat kalau kita cermati dari beberapa kegiatan-kegiatan PBNU yang sudah bersama Gus Yahya selama polemik ini terjadi itu lumayan banyak ya. Salah satunya misalnya tentang penunjukan atau pelantikan beberapa pengurus PW, pengurus PC di beberapa wilayah gitu ya. Kemudian juga kerjasama dengan pemerintah dalam beberapa hal ya, salah satunya misalnya dengan Gizi ya, dalam program MBG itu juga tentu akan direvisi gitu ya. Kemudian juga memperbaiki tata kelola, dan ini sangat penting sekali ya, memperbaiki tata kelola organisasi karena
bagaimanapun tata kelola ini harus mulai difikirkan lagi oleh PBNU, karena susunan kepengurusan yang ada hari ini itu cenderung membuat semacam matahari kembar gitu antara Rois Am dengan Ketua Umum PBNU. Mungkin bisa akomodir beberapa usulan progresif ya dari anak-anak muda NU, misalnya seperti usulan dari Kiai Haji Imam Jazuli misalnya, atau usulan dari Nadir Shah Hussein yang menginginkan yang dipilih dalam muktamar itu hanya Rois Am, kemudian Ketua Umum itu dipilih oleh Rois Am gitu ya. Artinya tetap ahlul halli wal aqdi prosesnya, kemudian setelah terpilih Rois Am, kemudian Rois Am lah yang menunjuk Ketua Umum PBNU, sehingga posisi Rois Am sebagai pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama itu tetap berlaku gitu ya. Dan kemudian yang terakhir itu menyiapkan Munas dan Kombes pada Syawal ya, jadi setelah Ramadan berarti ya, dan muktamar pada Juli Agustus. Nah, terkait dengan muktamar ini tentu Kombes dan Munas itu menjadi hal yang sangat penting sebelum muktamar gitu, karena disitulah akan dipersiapkan segala hal terkait dengan kebutuhan muktamar, termasuk materi-materi yang akan dibahas dalam muktamar, baik itu yang sifatnya keorganisasian maupun yang sifatnya keagamaan seperti bahsul masail, waqiah dan lain-lain gitu. Dan biasanya Munas dan Kombes sebelum muktamar itu menjadi ajang konsolidasi suksesi yang luar biasa seru gitu ya. Jadi menarik ini, apalagi saat ini gitu ya, muktamar yang akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus ini akan menjadi mungkin muktamar paling seru ya, setelah muktamar yang dilaksanakan dulu di Cipasung ya pada zaman Gus Dur ya. Kenapa? Karena polemik yang sudah terjadi sedemikian keras ya beberapa waktu terakhir ini memunculkan beberapa figur baru yang kemungkinan akan bertarung gitu ya. Kalau kita dengar wacana-wacana yang berkembang di kalangan internal Nahdlatul Ulama itu, misalnya ada yang disebut misalnya akan mencalonkan diri itu Menteri Agama yang sekarang, kemudian juga ada incumbent Gus Yahya gitu, termasuk juga Gus Ipul itu ceritanya mau maju. Selain itu juga ada yang menyebut misalnya Nusron Wahid ya, ada juga yang menyebut Caimin itu kabarnya juga akan maju. Jadi muktamar kali ini itu akan sangat seru gitu ya. Nah, ada beberapa harapan dari warga Nahdliyin yang kita titipkan ya. Salah satunya adalah bagaimana caranya supaya muktamar kali ini, karena banyak calon dan kemudian juga terjadi polemik seperti ini, ada keputusan-keputusan di dalam muktamar yang berubah gitu ya. Salah satunya misalnya seperti yang disampaikan oleh Kiai Asep beberapa waktu yang lalu, jangan sampai ada riswah lagi dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU, karena kita tahu kalau sudah musim muktamar itu biasanya suksesi itu juga melibatkan pemodal dari luar Nahdlatul Ulama yang punya kepentingan gitu ya, baik kepentingan politik ya, kepentingan ekonomi, sehingga terjadilah semacam suksesi yang mirip-mirip seperti partai politik gitu, dan itu sangat tidak kita inginkan sebetulnya. Dan sahabat-sahabat ya seperti saya yang suka sekali kalau ada muktamar gitu ya, pasti akan sangat seru ya untuk menghadiri muktamar nanti. Jadi begitu ya sahabat-sahabat informasinya. Kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, ini adalah hadiah dari bulan bulan Sya'ban gitu ya menuju bulan Ramadan. Mudah-mudahan PBNU ini pulih, dan kemudian para petinggi Nahdlatul Ulama itu bisa islah secara total dan melaksanakan muktamar dengan bersama-sama. Mungkin hanya itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.